Diri kita lah perusak. Kenapa hadirin ya? Mohon izin, saya dapat kisah ini tapi kayak kisah-kisah seliweran gitu loh, tulisan-tulisan gitu. Tapi bagus kalau kita ambil nih. Mohon maaf ya, bukan bermaksud gimana, tapi ini jadi pelajaran. Mohon maaf sekali lagi, tidak bermaksud gimana, tapi ini pelajaran. Ada 2 orang kembar. Saya udah cerita kemarin, tapi ini diulang lagi buat yang moroja. 2 orang kembar, hampir identik kembarnya. Yang satu sukses banget, yang satu miskin papa dan meminta-minta. Terus ditanya, kenapa kamu bisa sukses banget? Beliau jawab, karena saya broken home, makanya saya sukses. Yang satu lagi miskin, meminta-minta. Ditanya, kenapa kok kamu bisa meminta-minta? Padahal kamu kan sehat, harusnya kamu gak usah minta-minta. Saya minta-minta begini karena saya broken home. Jawabannya sama atau sama? Kenapa hasilnya beda? Proses dia menyikapi soalan yang datang dalam hidupnya, itu yang membuat hasilnya beda. Yang jahat tuh kita sama diri kita. Disakiti, dilukai, ya kita yang milih, oh ya aku emang gak suka gitu. Kalah. Tapi kalau dia ngata-ngatain, wah kamu tuh A, B, C, Z, saya gas. Seperti kuda, makin dipecut, sakit sebentar tapi larinya semakin kencang. Kita, tuan-puan sekalian, hadirin, semua kajian Rabu Duha, saya mengajak diri saya, keluarga saya dan kita semua, ayo punya mental itu. Mental kalau orang gibahin, bilang di belakang, jelek-jelekin, ngancurin harkat martabat kita, gas. Saya termasuk orang yang ngajak, kalau ada orang mau lempar batu, tangkap batunya, bangun istana. Orang lempar lagi batu, tangkap batunya, lempar istana, bangun istana. Dia lempar batu lagi, lempar fitnah, lempar gibah, tangkap batu-batunya, bangun istana. Jangan malah dilempar batu, ngelongkrok, kalah, jangan. Mental orang beriman tadi ya, ingat ya, sama-sama jawabannya anak broken home, kembar identik, 2 hasil yang berbeda. Perbedaannya ada di saat gimana dia menerima kenyataan yang datang di hidupnya. Oke, nggak apa-apa, kita dari desa, orang bilang ngopo neng deso A B C X Y Z. Oh nggak apa-apa kok, di desa bismillah, kalau Allah beri taufik Allah mudahkan. Hadirin gak boleh punya mental kayak gitu. Anak hadirin nanti tembakin mental kayak gitu hadirin. Nah, karena nanti pasti, ya bukan gimana-gimana, tapi kan kadang-kadang kan namanya berinteraksi, bocil-bocil kan lisannya kadang-kadang berbeda hadirin ya. Kamu, aku gak mau temenan sama kamu deh, soalnya A, B, C, X, Y, Z. Terpulang nangis. Mama aku gini. Kita kadang sebagai orang tua kurang objektif. Namanya orang tua pasti mihaknya ke siapa? Ke anak. Akhirnya selesai. Jangan, bangun mentalnya, bismillah nak, ayo gas. Dibangun, mental tuh dibangun loh hadirin. Dia nggak didiemin aja gitu. Mental tuh dibangun, termasuk kita nih hadirin ya. Mbak, jenengan tahu nggak kata paling sakit yang pernah saya dengar, saya masih teringat sampai hari ini. Siapa orang yang ngomong, saya masih ingat betul. Sakit bukan main. Ya Allah, semoga Allah maafkan beliau. Tapi ini jadi acuan saya untuk terus belajar lebih baik. Alah, kamu gak akan bisa jadi apa-apa. Itu kalimat paling sakit. Saya tahu siapa yang ngomong, siapa orangnya, masih hidup sampai sekarang. Tapi kalimat itu saya pegang betul-betul. I will remember this. Alah, kamu gak akan jadi apa-apa. Itu sakit sekali. Saya pernah digituin hadirin. Tapi itu yang buat saya, oke, I will remember this. Oke, gue bakal ingat ini. Pasti masing-masing kita punya kalimat yang paling nohok. Nikah udah lama kok belum punya anak. Kerja pagi sampai malam kok gak punya apa-apa. Itu kalimat tohokan yang bukan main. Tapi kita bisa milih gak hadirin? Kita bisa milih benerin dia. Ya wes lah, aku randu ya apa-apa ya wes lah. Itu pilihan loh. Oh, I will remember this. Oke, saya bakal ingat kalimatnya. Saya tahu percis siapa yang ngomong. Kalimat itu detil, nempel di kepala. Dan I will remember this. Bukan untuk dendam. Ingat ya hadirin, gak dendam sama sekali. Tapi manusia itu forgiven but never forgotten. Manusia itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Tapi jangan jadiin itu untuk membenarkan kalimat mereka. Jangan. Pompa hadirin. Kenapa kok Nabi SAW mengajarkan,
Ya Allah, lindungi aku dari jahatnya diriku. Karena yang paling membuat kita terpuruk tuh ya diri kita sendiri. Terpuruk, gak mau makan. Mbak, Assalamualaikum. Kamarnya diketok. Mbak, Assalamualaikum. Makan dulu. Gak mau makan. 3 hari. Mati jamaah. Kita terpuruk, kehilangan suami tercinta, istri tercinta, anak tercinta. Tapi yang bisa milih kita bangkit atau kita terpuruk siapa? Makanya Nabi ajarkan doanya, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung padamu dari jahatnya diriku sendiri. Jangan jahat-jahat sama diri sendiri. Saya nasihatkan buat diri saya dan kita semua. Jangan jahat-jahat sama diri sendiri. Kita nih hamba yang Allah sayang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Allah tuh ciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Kok kitanya malah jahat sama diri kita sendiri? Yang bilang gak mampu kita loh. Ah enggak deh, itu kita. Orang nyakitin kayak tadi, kerja dari pagi sampai siang, randuwe opo-opo. Waduh, mak jelek sekali. Udah nikah lama kok belum punya. Itu jelek sekali. Termasuk tadi, jenengan gak bakal jadi apa-apa mas. Wow. Walaupun mungkin dulu kita kontraktor ya. Kontrak sana, kontrak sini. Tapi fase-fase itu kan jadi bahan bensin gitu. Jadi kadang malah kita harus terima kasih tuh sama beliau-beliau. Karena beliau-beliau yang ngucapin nyelekit tadi itu membuat kita untuk bangkit, membuat kita untuk respect, membuat kita untuk berbesar hati, membuat kita untuk jadi upgrade diri, membuat kita untuk perform well, membuat kita untuk jadi yang terbaik versi diri kita sendiri tanpa perlu validasi siapapun. Nanti kita akan ketemu fase di mana balas dendam itu bukan membalasnya dengan keburukan yang sama, tapi balas dendam itu dengan menjadikan diri kita yang lebih baik. Status hari Kamis tidak bisa diulang. Iya kan? Gak usah deh hadirin. Kita capek-capek untuk valid sama orang, gak usah deh hadirin. Pengen di liaten gitu, gak usah. Udah, ntar lama-lama ngeliat sendiri.